Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 13 ayat 36 sampai dengan ayat 43. Mendengarkan dengan telinga hati. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api. Kemudian juga pada akhir zaman, Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Yesus mengabulkan permintaan para murid untuk menjelaskan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Semua jelas, namun kata penutupnya mengusik para murid dan kita, yaitu, "Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Kita bertelinga, maka kita harus mendengar, agar layak menjadi benih gandum baik yang tumbuh di ladang dunia. Paus Fransiskus dalam pesannya pada Hari Komunikasi ke-56 tahun 2022 menyebut umat manusia mulai kehilangan kemampuan mendengarkan. Padahal mendengarkan dan didengarkan adalah dasar komunikasi dan relasi. Karena itu, Bapa Suci mengajak kita untuk mendengarkan dengan telinga hati. Mendengarkan bukan hanya dengan telinga fisik, melainkan juga dengan hati tulus penuh cinta, agar terbangun persekutuan yang harmonis. Seperti Tuhan Yesus yang penuh kasih, senantiasa mencodongkan telinga, mendengarkan, dan membangun relasi kasih dengan umat manusia. Musa mendengarkan Tuhan yang berbicara kepadanya seperti seorang berbicara kepada temannya. Santo Alfonsus Maria de Ligori yang kita rayakan hari ini juga mendengarkan suara Tuhan yang memanggilnya menjadi imam yang kudus. Marilah kita juga mendengarkan Tuhan Yesus dan saling mendengarkan satu sama lain untuk membangun persekutuan hidup bersama yang harmonis.
Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajarlah kami hari ini untuk rendah hati dan lebih suka mendengarkan daripada didengarkan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.